Malam adalah waktu di mana dunia terasa melambat, di saat semua lampu padam dan suara manusia menghilang, kita seringkali mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih berat, sekeliling menjadi hening, dan tiba-tiba kita merasakan seolah-olah kita tidak sendirian. Bayangan samar di sudut ruangan berubah bentuk dalam imajinasi, dan sebagian orang bersumpah telah melihat sosok hitam berdiri memandangi mereka dalam diam. Sepanjang sejarah, pengalaman semacam ini sering disebut sebagai penampakan setan atau makhluk halus. Dari zaman kuno hingga modern, ribuan kesaksian serupa terdengar di berbagai budaya. Namun, di balik kisah mistis ini, sains perlahan membongkar bagaimana otak manusia bisa menciptakan pengalaman seolah-olah makhluk itu benar-benar ada. Maka dari itu di video kali ini kita akan membahas apakah penampakan makhluk halus benar adanya atau hanya halusinasi. Fenomena seperti ini tercatat dalam banyak laporan resmi dari catatan medis, laporan kepolisian, hingga jurnal penelitian. Banyak di antaranya terjadi pada orang yang benar-benar sadar, sehat, dan tidak memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Jadi yang pertama, hal itu bisa saja merupakan aktivitas otak yang salah menafsirkan realitas. Seperti yang kita ketahui, otak manusia bukanlah kamera, ia tidak merekam kenyataan, tapi menerjemahkan sinyal sensorik menjadi gambaran realitas. Kadang, proses terjemahan ini sering mengalami gangguan kecil. Menurut penelitian dari University College London menunjukkan bahwa aktivitas abnormal di temporal lobe dan occipital lobe, yaitu area otak yang mengatur penglihatan dan persepsi ruang, dapat membuat seseorang melihat sosok yang tidak ada secara fisik. Hal ini bukan berarti orang tersebut gila, tapi otaknya sedang menambahkan sesuatu ke dalam realitas visualnya. Dalam studi ini, ketika area otak tertentu distimulasi secara halus dengan arus listrik, subjek penelitian melaporkan melihat siluet samar, bayangan berbentuk manusia, atau sosok yang berdiri jauh di ujung ruangan padahal ruangan benar-benar kosong. Yang kedua, ada pareidolia atau otak mencari wajah di tempat yang salah. Manusia punya kecenderungan alami untuk mengenali pola. Fenomena ini disebut pareidolia. Ini adalah alasan kenapa kita melihat wajah pada awan, sosok menyeramkan di bayangan tembok, atau merasa ada seseorang di lorong gelap. Otak melengkapi informasi visual yang tidak jelas apalagi dalam kondisi minim cahaya, sehingga membentuk sosok manusia. Dalam kondisi tertentu, otak lebih mudah percaya terhadap bentuk samar karena mekanisme evolusioner yang berkata lebih baik salah menebak bahwa adanya bahaya, daripada tidak menyadari bahaya sama sekali. Itulah sebabnya bayangan kursi di ruangan gelap bisa tampak seperti makhluk tinggi hitam yang sedang mengawasi. Yang ketiga, yaitu pengaruh suara infrasound dan elektromagnetik. Tak banyak yang tahu, frekuensi suara rendah di bawah 20 Hz atau infrasound dapat mengacaukan persepsi manusia. Penelitian dari University of Coventry menunjukkan bahwa paparan infrasound bisa menimbulkan efek fisik seperti jantung berdebar, sesak, perasaan diawasi, bahkan melihat sosok bayangan di pinggiran penglihatan. Ini bukan halusinasi klasik, melainkan gangguan fisiologis yang membuat otak salah menafsirkan rangsangan. Hal serupa terjadi dengan paparan medan elektromagnetik intensitas rendah. Eksperimen yang dilakukan oleh ahli neuroscience Michael Persinger dengan kajiannya yang berjudul God Helmet, menunjukkan bahwa stimulasi ringan pada lobus temporal dapat menimbulkan sensasi kehadiran makhluk gaib, penampakan cahaya, atau sosok tak kasat mata. Subjek merasa pengalaman itu nyata, walaupun semuanya hanya hasil stimulasi saraf. Yang keempat, tekanan psikologis dan stres berat. Ada pula aspek psikologis yang tak bisa diabaikan karena dalam keadaan stres berat, kelelahan ekstrim, atau kesepian yang lama, otak manusia bisa menciptakan representasi visual atau sensorik sebagai bentuk ventilasi bawah sadar. Studi dari Yale University menemukan bahwa orang dalam tekanan ekstrim memiliki kemungkinan lebih besar mengalami mispersepsi sensorik mendengar langkah kaki padahal tidak ada siapapun, atau melihat bayangan bergerak di ruangan kosong. Hal ini sering terjadi pada petugas jaga malam, pekerja shift, atau orang yang sering terisolasi. Dalam kondisi demikian otak bisa menyalakan mode waspada tingkat tinggi,
yaitu rangsangan kecil diperbesar lalu diisi makna oleh pikiran. Dan yang kelima, sekaligus yang terakhir, adalah ilusi tepi penglihatan. Banyak orang melaporkan melihat sosok dari sudut mata berupa bayangan hitam, tinggi, dan bergerak cepat. Ini sering dikaitkan dengan peripheral vision, area pandang pinggir mata manusia yang memiliki resolusi rendah dan sangat sensitif terhadap gerakan. Dalam cahaya minim, bagian ini sangat mudah salah menafsirkan gerakan acak sebagai sosok hidup. Ketika kita refleks menoleh, sosok itu malah menghilang bukan karena makhluk itu lenyap, tapi karena otak memperbaiki persepsi begitu fokus visual berpindah ke pusat penglihatan. Jadi pertanyaannya, apakah penampakan itu nyata? Tentu saja jawaban sains bukan mengatakan bahwa setan itu tidak ada, tapi bahwa tidak semua penampakan harus berasal dari dunia gaib. Banyak pengalaman penampakan bisa dijelaskan lewat mekanisme biologis, psikologis, dan lingkungan yang bekerja sama menciptakan pengalaman yang terasa sangat nyata. Dan karena pengalaman itu begitu kuat dan dalam, banyak orang yang meyakininya sebagai pertemuan dengan makhluk tak kasat mata. Tapi di balik tirai misteri itu ada kerja sunyi otak manusia. Otak kita diciptakan untuk bertahan hidup bukan untuk melihat dunia apa adanya, tapi dunia seperti yang ia percayai. Sampai sini dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya. Dan jangan lupa subscribe.